Di bawah kepemimpinan Arong Palaka, kerajaan Bon bangkit dari puing-puing peperangan. Kedamaian yang telah lama dirindukan akhirnya kembali menyelimuti tanah Bugis. Rakyat, dengan semangat baru, bahu-membahu membangun kembali kehidupan mereka. Sawah-sawah kembali menghijau, pasar-pasar ramai oleh tawa dan transaksi, dan denyut nadi kemakmuran mulai terasa di seluruh penjuru negeri. Kemenangan atas Kesultanan Gowa yang dicapai dengan bantuan VOC seolah menjadi fajar baru bagi Bon. Arong Palaka, sang pahlawan, dielu-elukan sebagai pembebas yang membawa era kesejahteraan. Namun, di balik cakrawala yang cerah itu, awan gelap mulai berkumpul, membawa pertanda badai yang tak kalah dahsyat. Euforia kemenangan tidak bertahan lama. VOC, yang awalnya datang sebagai sekutu, mulai menunjukkan wajah aslinya. Gubernur Jenderal Cornelis Spelman, dengan angkuh, menuntut imbalan yang jauh melampaui perjanjian Bungaya. Mereka tidak lagi hanya meminta hak monopoli dagang rempah-rempah, tetapi juga menuntut konsesi wilayah strategis di sepanjang pesisir dan kendali penuh atas jalur pelayaran. Bagi Arong Palaka, tuntutan ini adalah lonceng pengkhianatan. Ia menyadari bahwa bantuan yang diberikan VOC bukanlah tanpa pamrih, itu adalah jerat yang dipasang dengan sabar, menunggu waktu yang tepat untuk menariknya. Perdamaian yang baru saja diraih kini berada di ujung tanduk, terancam oleh keserakahan sekutu yang berubah menjadi duri dalam daging. Di tengah tekanan dari luar, api perpecahan mulai menyala dari dalam istana. Sejumlah bangsawan Bugis yang dipimpin oleh sosok berpengaruh seperti Dang Pamakte mulai menyuarakan kegelisahan mereka. Di pertemuan-pertemuan rahasia, mereka berbisik tentang harga kemerdekaan yang dibayar Bon. Mereka khawatir Arong Palaka, dalam upayanya membebaskan Bon dari hegemoni Gowa, justru telah menggadaikan kedaulatan tanah leluhur kepada penjajah baru yang lebih licik dan berbahaya, VOC. Sentimen anti-VOC menguat, dan loyalitas para bangsawan mulai terbelah. Arong Palaka kini harus menghadapi dua front sekaligus, diplomasi alot dengan Belanda dan intrik politik di lingkarannya sendiri yang mengancam persatuan kerajaan. Puncak ketegangan terjadi dalam sebuah pertemuan krusial antara Arong Palaka dan Spelman. Di hadapan para pejabat VOC yang arogan dan para bangsawan Bon yang menahan napas, Spelman dengan tegas memaparkan tuntutan-tuntutannya. Suasana ruangan terasa berat, seolah setiap kata yang terucap dapat memicu perang baru. Namun, Arong Palaka tetap tenang. Dengan kecerdasan diplomatik yang luar biasa, ia menolak setiap tuntutan VOC, bukan dengan konfrontasi terbuka, melainkan dengan argumen hukum adat dan logika perjanjian yang tak terbantahkan. Ia menegaskan bahwa Bon adalah mitra yang setara, bukan negara bawahan. Dengan sikapnya yang tegas, namun terukur, Arong Palaka menunjukkan kepada Spelman dan dunia bahwa ia bukanlah seorang raja boneka. Ia adalah penguasa berdaulat yang siap mempertaruhkan segalanya untuk menjaga martabat dan kemerdekaan tanahnya. Meski berhasil membuat VOC mundur untuk sementara waktu, Arong Palaka tahu bahwa ini bukanlah akhir. Penolakan tersebut hanyalah penundaan dari konflik yang tak terhindarkan. Spelman dan VOC mungkin menarik tuntutan mereka hari itu, tetapi keserakahan mereka tidak akan pernah padam. Di senja hari, memandang bintang kerajaannya yang megah, Arong Palaka merenung. Ia telah memenangkan pertempuran untuk merebut kemerdekaan. Namun kini ia dihadapkan pada perjuangan yang jauh lebih berat, mempertahankannya. Pertarungan melawan VOC baru saja dimulai, sebuah pertarungan panjang yang akan menguji ketangguhan, kecerdikan, dan keberaniannya hingga titik darah penghabisan. Kemerdekaan, ternyata, lebih sulit dijaga daripada direbut.